acara Firman Tuhan atau Bible Story untuk anak sekolah minggu KBP. Balik. Apa kabar semuanya? Sehat dan kuat kata Tuhan Yesus. Yes. Kita membaca Firman Tuhan dan mendengarkan Firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Mari anak-anak semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat anugerah-Mu, kami bersyukur Tuhan jika pada hari ini kami masih boleh memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami mengucap syukur dan kiranya Engkau memberkati guru kami, memberkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Bukakan dan percayakan rahasia firman-Mu atas kami Tuhan, beri kepada kami hikmat, sentuh dan jamah hati kami dan pendengaran kami, untuk boleh dengan sukacita menerima firman Tuhan yang hidup. Urapi guru kami yang akan menyampaikannya, urapi kami yang akan mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak semua, untuk cerita Alkitab kita di minggu pertama di bulan Agustus terambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Oke, sudah dapat semuanya? Dibuka Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Kita baca bersama-sama ya. Satu baca ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Puji Tuhan. Oke, judulnya hari ini adalah Jadilah Anak-anak Terang. Oke, Ibu mau tanya, Tuhan menciptakan ada benda-benda penerang di angkasa, di langit ya. Oke, ada yang bisa sebutkan benda-benda penerang yang biasa kita nikmati? Ya, ada matahari, kemudian ada bulan, kemudian juga ada bintangnya. Benda penerang yang biasanya menerangi kita di siang hari namanya matahari, betul. Benda penerang yang biasanya menerangi kita di malam hari, iya, ada bulan. Nah, ada juga benda penerang yang buatan manusia, yang diciptakan manusia karena punya akal dan pikiran. Apa itu benda penerangnya yang sering kita pakai di rumah, di luar, di sekolah, atau apa? Iya, ada listrik atau lampu sering kita pakai untuk benda penerang. Nah, adik-adik Ibu mau kasih cerita gimana ya rasanya seandainya benda penerang kayak matahari tidak ada, kemudian bulan tidak ada, bintang tidak ada, lalu juga lampu atau listrik tidak ada. Adik-adik bisa bayangkan gak gimana kondisinya? Iya, pasti gelap sekali. Pergi keluar gelap gulita, pergi ke rumah semuanya juga gelap. Nah, kalau gelap enak gak sih ya? Siapa yang suka tinggal di gelap-gelap? Ada? Iya, Ibu yakin tidak ada anak-anak yang suka tinggal di gelap-gelap. Nah, kita suka dengan cahaya, suka dengan terang. Kenapa? Ya, bayangin ya adik-adik, kalau misalnya adik-adik di rumah tidak ada lampu, kemudian di luar juga bulannya redup ya, tidak ada bulan pada malam hari, kondisi malam bulan tidak ada di langit, lagi mendung, kemudian lampunya juga lagi padam. Nah, terus lampu tidak ada lilin, tidak ada cahaya yang lain, itu kondisinya pasti gelap sekali. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita mungkin udah hafal ya rumah itu, kalau di rumah itu kursi di mana, meja di mana, mungkin adik-adik bisa berjalan, tapi jalannya pasti meraba-raba ya kan, takut pasti akan tersandung kursi, tersandung meja dan lain sebagainya. Dan tidak enak kalau kita berjalan di dalam gelap. Kita tidak bisa tahu yang mana, misalnya kita adik-adik lagi di jalan, tidak tahu yang mana jalan yang berlubang, tidak tahu di mana ada batu, tidak tahu di mana ada parit, tidak tahu di mana ada jurang atau jalan yang bagus. Semuanya kita meraba-raba dan
kita ada dalam kondisi misalnya meraba-raba, aduh jalannya pasti pelan, tidak bisa kencang dan tidak bisa berlari, ya kan? Iya, dan ada resiko kita akan terjatuh, mungkin kena batu yang besar, mungkin terjatuh masuk ke lubang dan lain sebagainya. Nah, tidak enak atau tidak menyenangkan hidup di dalam gelap. Ya, tapi bayangkan seandainya kondisinya terang, di rumah terang, kamu pasti mau ke dapur cepat, tidak perlu jalan pelan-pelan. Misalnya ibu disuruh mamanya kan di rumah, siapa namanya misalnya, Mia ambilkan dulu air teh, pasti dari ruang tamu ke dapur pasti cepat jalannya ya, nggak akan tersandung, nggak akan takut. Nah, kalau misalnya di luar juga, kalau ada terang atau cahaya yang terang, kamu juga enak belajar, kamu enak melakukan banyak aktivitas. Oke. Nah, sekarang di sini tadi Alkitab mengajak kita menjadi anak-anak terang. Firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi anak-anak terang. Coba kita baca tadi Efesus 8, 5-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, siapa yang membuat kita menjadi anak-anak terang? Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah datang ke dunia. Dia Allah yang turun ke dunia mengambil rupa manusia. Di dunia Tuhan memberitakan Injil, Tuhan melakukan banyak mujizat, dan yang terakhir Tuhan menebus dosa kita dan kembali ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Semua yang Tuhan Yesus telah lakukan di dunia pada zaman 2000 tahun yang lalu, itu tujuannya untuk menjadikan kita menjadi anak-anak terang. Jadi kita di dalam Tuhan Yesus akan menjadi anak-anak terang. Dulu sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, sebelum kita mengenal firman Tuhan, sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita semua adalah anak-anak gelap, orang-orang yang tinggal di dalam gelap, karena kita tidak tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Tapi lewat kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, Dia sudah memberitakan firman Tuhan, lalu dilanjutkan oleh para murid-murid Tuhan Yesus, kemudian dilanjutkan oleh Allah Roh Kudus yang mengajari kita, membimbing kita, dan lewat keberadaan Tuhan yang menjadikan kita menjadi anak-anak terang. Kita sudah ditebus dosanya, kita sudah diberitakan Injil, sudah ada firman Tuhan yang mengajari kita, menuntun kita, ini yang baik, ini yang jahat, ya kan? Inilah jalan-jalan terang, inilah jalan-jalan kebenaran. Lalu ada pribadi Roh Kudus yang menolong kita mengerti apa yang Tuhan Yesus telah pernah firmankan dan murid-murid sampaikan. Kemudian itu yang membuat kita jadi tahu mana yang baik dan yang jahat. Nah, di dalam Tuhan kita menjadi anak-anak terang, ya. Oke, Tuhan Yesus baik, luar biasa sekali. Kemudian di ayat 9, apa tugas kita sebagai anak-anak terang? Iya, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semua, mengasihi anak-anak, sudah memberitakan firman, sudah memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita, sudah Allah Roh Kudus juga sudah turun ke dunia dan tinggal di hati kita. Nah, di dalam Tuhan kita menjadi anak-anak terang. Nah, kalau sudah menjadi anak-anak terang, ada ciri-cirinya, ada yang harus kita lakukan dan ada ciri-cirinya. Apa itu? Iya, anak-anak terang akan melakukan satu tadi, berbuahkan kebaikan, melakukan keadilan dan kebenaran. Berarti anak-anak terang, anak-anak sekolah minggu yang dicintai dan dikasihi Tuhan, juga yang mengasihi Tuhan Yesus, akan melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Apa sih itu, Bu? Contoh kebaikan, keadilan, dan kebenaran? Iya, ada contohnya. Misalnya, ayo kita baca di Efesus 5 ayat 4. Contohnya salah satunya, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaiknya
ucapkanlah syukur. Nah, yang contohnya yang bisa kita lakukan misalnya salah satunya ini, lakukan kebaikan tidak boleh cakap kotor, tidak boleh ngomong sembrono, tapi biarlah mulutnya dipakai untuk mengucap syukur. Oke, ada misalnya perbuatan-perbuatan dosa ya, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang tidak benar. Jadi apa yang benar, yang adil, dan yang tadi 10 baik, adil, dan benar, itu semua harus kita lakukan. Apa aja sih itu, Bu? Semuanya adalah apa yang Tuhan firmankan, kayak misalnya kayak tadi yang di Efesus 5 ayat 4 ya, tidak boleh cakap kotor, tidak boleh ngomong kotor, ngomong sembrono, tapi selalu mengucap syukur, melakukan firman Tuhan, rajin berdoa, memuji nama Tuhan, rajin beribadah, melakukan yang baik, ya kan? Kemarin minggu lalu kita sudah belajar mengenai anak-anak ada tahu mana yang baik dan mana yang jahat, tapi lakukan yang baik, karena ketika tahu yang baik tidak mau melakukan yang baik akan berdosa. Ya, itulah firman Tuhan, pesan yang ingin Tuhan sampaikan lewat hari ini bagi kita semua anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak terang di dalam Tuhan. Jadi karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, sudah memberitakan firman, kemudian naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Lalu Allah Bapa kasih lagi Roh Kudus di hati kita di dunia ini saat ini seperti sekarang untuk menolong, membimbing, mengajari kita, menuntun kita mengerti tentang firman Tuhan. Nah, supaya apa? Ya karena kita di dalam Tuhan sudah menjadi anak terang. Dan anak terang itu gimana tadi ciri-cirinya? Harus berbuat apa? Ya harus berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Oke, ada 3. Apa jalan tadi contohnya? Gimana sih melakukannya? Ada di salah satunya ada di ayat 4, Efesus 5 ayat 4. Tidak boleh cakap kotor, tidak boleh ngomong sembrono, tapi selalu mengucap syukur. Tidak boleh melakukan perbuatan yang jahat. Rajin berdoa, rajin beribadah, lakukan firman Tuhan. Itulah ciri-ciri anak terang. Karena ketika kita menjadi terang, Tuhan Yesus juga telah menjadi terang, makanya banyak orang yang mengerti dan yang diselamatkan karena lewat Tuhan Yesus kita tahu mana yang baik dan yang benar ya, lewat firman Tuhan. Dan begitu juga ketika anak-anak menjadi anak-anak terang, orang-orang di sekitar kita akan tahu, oh iya ini yang benar, ini yang salah. Lalu mereka akan mengikuti jalan-jalan Tuhan lewat hidup kita. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh dibukakan dan yang boleh Tuhan berikan bagi kita. Kiranya anak-anak sekolah minggu, ibu, dan semua kita yang ada dimanapun berada yang menerima firman ini, kiranya Allah Roh Kudus menolong kita untuk selalu mengucap syukur dan tidak berkata-kata kotor atau sembrono, dan kiranya Roh Kudus menolong kita semakin mengerti panggilan kita, karena di dalam Tuhan kita telah menjadi anak terang. Karena itu sebagai anak-anak terang kita harus melakukan, berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Puji Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat anugerah-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan lewat pribadi Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia, yang telah menjadi manusia, yang telah memberitakan kabar baik, melakukan banyak mujizat, dan terlebih telah menebus kami dari dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, kami mengucap syukur buat terang yang Kau berikan bagi kami, dan lewat pribadi Tuhan Yesus kami telah menjadi dan dipanggil menjadi anak-anak terang. Bapa, tolong kami Allah Roh Kudus, supaya lewat hidup kami sebagai anak-anak terang, kami mampu berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan di dalam hidup kami. Tolong kami Roh Kudus untuk semakin mencintai Tuhan dan semakin takut kepada Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk mampu melakukan firman-Mu, mengerti apa yang baik, dan kami melakukan apa
selama ini kami tidak mengerti panggilan kami, tapi kami mengucap syukur jika hari ini Tuhan kami diingatkan bahwa di dalam Tuhan kami telah dipanggil menjadi anak-anak terang. Karena itu tugas dan tanggung jawab kami untuk selalu berjalan dan berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Sempurnakan doa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.